berkunjung ke salah satu kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Kebetulan kawasan ini menarik karena pengelolaannya itu bekerja sama dengan masyarakat setempat. Nah, ini kita akan melihat bagaimana mereka mengelola destinasi ini. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin. Mungkin Mas Usman bisa menyampaikan sebelum kami berangkat. Silakan, ini ketua pemudanya nih. Ya, mengelolanya. Jalurnya, terkait jalur, alhamdulillah tidak ada yang terlalu ekstrim. Mungkin ada beberapa yang rusak bekas air kemarin mungkin ya hujan. Kalau dari kebersihan, alhamdulillah kita belajar dari Cermai lah. Berbabu juga. Berbabu belum kita. Nggak lihat di TV maksudnya kan. Kode tuh berarti. Kode nanti harus ke Berbabu. Mudah-mudahan nanti perjalanannya lancar dan mendapatkan view yang bagus. Amin, amin, amin. Soalnya gedung ini juga di terdekat Rinjani ya. Ya. Sayangnya tidak turun lewat Sembalun, padahal ada beberapa sapana yang bisa dilintasi sana. Ada turunnya lewat Sembalun. Tetapnya lewat sini ya, lewat hutan lagi. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembalun Seven Summit tuntaskan. Ada satu hal yang menarik di Sembalun ya? Ya, Alternatif kegiatan di selain pendakian di Rinjani. ya. Apa namanya? Namanya Sembalun Seven Summit. Sembalun Seven Summit. Nah, Jadi ini salah satu puncak dari 7 puncak di Sembalun di ya? Sembalun ya. Namanya Bukit Gedong 2200 ketinggiannya. Iya, tuh lihat Bang. Apa itu? Lumut-lumut itu artinya di sini diversity-nya keren. Jadi dari awal hutannya udah masih bagus lah. Bagus ini. Jadi minggu lalu gue sama di Merbabu kegiatan tapi nggak bareng majuan ke atas. Ini baru sekarang malah justru bareng majuannya. Sampai di Gunung Orang. Kalau nggak ada Bang Rudi nggak naik nih. Iya. Nah ini Rudi ini Halo, salah satu pencetus, bisa dibilang pencetus ya? ya bersama 6 yang lain, totalnya 7 orang. 7 orang? Ya. 7 orang pas 7 puncak? 7 puncak. Iya betul, komitenya 7 orang Pak. Sebenarnya tujuan awalnya apa sih? Tujuan awalnya sebenarnya kita ingin supaya orang yang ke Sembalun itu stay-nya bisa lebih lama, atau dia datang lagi berkali-kali. Terutama kalau saat Rinjani ditutup, tetap orang punya kesempatan untuk datang ke Sembalun. Masih menikmati alam dari Rinjani ya? Iya betul. Terus selain itu juga menikmati Rinjani dari view yang berbeda. Dan sekaligus mungkin buat mengenalkan pendaki-pendaki awal kali ya? Betul, karena beberapa destinasi juga cukup friendly lah buat yang baru-baru belajar mendaki. Lebih ideal memang sebelum ke Rinjani, Sini dulu ya? mereka ke 6 dulu ya? 6 dulu. 6 dulu, bukan antar. Jadi makin naik kelas. Baru yang finishnya di yang paling tingginya. Di Rinjani bisa begitu juga. Keren ini strategi memperpanjang length of stay. Length of stay ya. Kita 15 menit dari gerbang. Kita melewati tempat yang dinamakan Tanjakan Kijang. Ceritanya apa? Kenapa Tanjakan Kijang? Ya, waktu dulu mereka sempat lihat Kijang nampaknya. Ya. Lumayan bro, Tanjakan Kijang. Karena Kijangnya lompat-lompat dia enak. Kita nggak bisa lompat. Ngap bro. Kijang kentang yuk. Gimana mas? Kijang. Kijang diesel. Keren. Ini baru naik lagi nih setelah naik tadi di Cermai bareng-bareng. Kabutnya mulai turun. Keren. Tapi nggak bro, tanjakannya lihat tuh. Aduh. Jam berapa sekarang? Ya. Pas berapa? 3.20. Beda jam ya? Oke, beda dikit nggak apa-apa. 20 menit kita dari bawah. Tapi ini Kijang yang depan pakai bannya sportiva. Jangan lagi. Nah itu masih nanjak bro. Vegetasi oke mas ya? Oke. Bagus ini. Jadi buat teman-teman yang baru ingin mulai mendaki Rinjani,
mungkin sebaiknya nyoba 6 puncak dari 7 puncak Sembalun untuk latihan dulu ya. Ya, sebelum ke yang utama. Sebelumnya ke utama di puncak Rinjani. Kemarin yang Bukit Perkesingan itu kita nanjak terbuka kayak savana begitu sampai puncaknya. Nah, yang di sini ini hampir seperti hutan hujan. Jadi ada setiap 7 puncak itu punya kekhasan ya. Betul. Keren. Luar biasa. Ayo, mulai lagi. Sampai pos 1 bang. Berapa lama jadi kita, Pak? 27 menit. Oh, setengah jam lah kira-kira ya treknya. Tanjakan lagi, jadi nggak sampai 5 menit setelah pos 1 dikasih tanjakan lagi, namanya tanjakan kerpuk. Apa artinya? Tanjakan kerpuk itu dalam bahasa Sasak itu debu. Oke, jadi kerpuk itu bahasa Sasaknya debu. Dapat debu nih ya. Kalau musim kemarau. Karena musim hujan. Pas musim kemarau naik lewat sini, di sini pasti berdebu ya. Iya. Tuh, makanya namanya tanjakan kerupuk. Bukan kerupuk ya. Bahasa Lombok. Nah ini medan dari tanjakan kerupuk. Ternyata lumayan juga, nggak jauh beda sama tanjakan Kijang. Sampai bro. Pos 2. Selamat datang di Gerbang Ratu Bapak Ibu. Oke, ini pemandu kita gimana Pak? Jadi Bapak Ibu sekarang ada di salah satu puncak Seven Summit Sembalun yang diinisiasi oleh Bang Rudi dan kawan-kawan. Ini Gerbang Ratu. Kenapa namanya Gerbang Ratu ya? Ada ceritanya. Bisa dijelaskan Bang Rudi? Jadi ini pos 2. Gerbangnya ini dua ini. Oke. Jadi di belakang Gerbang Ratu itu karena ada Ada gerbang dua pohon. ratu. Pohon apa Mas? Jamuju. Ya. Oh, no. Identifikasi. Iya, jadi dipetikin jadi dihafalin. Ini pertemuan antara Merbabu dan Cereme di Rinjani. Dipandu oleh Sembalun Seven Dibantu oleh Sembalun Seven Summit. Saksikan oleh Mbah Konservasi. Cakep banget. You like in the fantastic world. Itu Terus dibuka tuh hutannya tuh. Jadi dari pos 2 Gerbang Ratu itu kita udah bisa melihat atraksi alam Jembahan dan itu berupa hutan dan jalan ke Sembalun. Jadi khusus Sembalun juga kelihatan dari sini. Udah bisa nikmatin keindahan Rinjani. Lihat bro. lagi ke Rinjani. Lihat bro. Summit. Lanjut ke Cepat sampai Sembalun. Tuntaskan. Yes. Tuntaskan. Sangat semangat. Kita Iya, tapi belakang ada sandarannya. sampai di pos penantian. Sebentar lagi kita akan tiba di Pelawangan Gedong. Nah itu Mas Johan udah sampai duluan. Finisher. Pelawangan Gedong. Welcome Pelawangan Gedong. Mana Mas? Lumayan ya treknya.
Jadi semua sudah sampai di puncak Pelawangan. Sudah sampai di Pelawangan Gedong ya. Pelawangan Gedong di ketinggian 2040 mdpl. Nah, semangat. Tuntaskan kata Rudi. Tuntaskan. Terbayar bro, memang treknya pendek tapi Yami bro. pendek tapi ada tapinya. Jadi program Pelawangan Gedong 2040 mdpl. Puncak Gedong, satu dari 7 puncak Sembalun Seven Summit. Akhirnya setelah nunggu-nunggu gue dapat juga Rinjani dari puncak Lembah Gedong di ketinggian 2200, salah satu dari 7 puncak Sembalun atau Seven Summit Sembalun. Jadi yang ketujuhnya ya ini Rinjani, yang 6-nya itu ada apa aja Rudi? Hilang lagi. Nanti kita cek ada lagi. Tapi gua ajak lo lihat, menikmati dulu Rinjani dari sudut lain. Mau lihat keren banget dari Rinjani dari sini. Yang biasanya gua ada di atas sana, sekarang gua ngeliat dari bawah, melihat Rinjani dari sini. Ya, keren sumpah. Nah ini puncak, ini areal camp kita di puncak Lembah Gedong. Sebenarnya tujuan utamanya kita ingin supaya wisatawan yang ke Sembalun itu tidak cepat-cepat pulang, tapi tinggal lebih lama di Sembalun, atau datang kembali ke Sembalun untuk menuntaskan Sembalun Seven Summit ya. Ya tapi yang menarik itu ya, dari Sembalun Seven Summit itu kita bisa melihat Rinjani dari berbagai sudut. Betul. Nah ini yang paling menarik teman-teman, kalau misalnya Sembalun Rinjani sedang ditutup, teman-teman tetap bisa melihat Rinjani malah dari sisi yang berbeda. Bahkan kerucutnya lebih sempurna kelihatan. Lebih sempurna, betul sekali. Bisa sendiri lebih sempurna. 7 itu apa aja selain dari Rinjani? Selain dari Rinjani berurutan dari ketinggiannya yaitu Sempana. Lalu sekarang kita di Lembah Gedong, Kondo, lalu Anak Dara, Gasinga, dan Bau Ritip. Nah kalau dari puncak Lembah Gedong itu ada puncak, ada Rinjani, ada Dara, rame-rame Pak. Gasinga, ada Kondo, dan Sempana. Kelihatan semua kecuali Bau Ritip saja. Nah tapi kalau ada cerah banget itu sempurna banget kelihatan. Sempurna. Apalagi ini paling dekat dengan Rinjani. Nah paling dekat dengan Rinjani. Ya. Kak, tidak ada halangan di depan kita langsung ke Jadi kalau dari 360 derajat cerah kita bisa melihat lihat sekeliling ini. Laut bisa kelihatan juga. Ya. Ini kadang-kadang berawan, keluar lagi. Betul. Jadi jangan lupa kalau datang ke Taman Nasional Gunung Rinjani atau datang ke Sembalun, jangan sekedar menikmati, jangan sekedar ngejar puncak Rinjani aja ya, tapi jelajahi 6 puncak dari Sembalun yang lain. Betul.
baru melengkapinya dengan puncak Rinjani. Jadi 7 pas ya. 7 semua. Untuk namanya Bisa lihat Rinjani dari sisi yang jadi lintaskan gitu juga. lintaskan semua. Kita sudah akan siap-siap untuk turun kembali dari puncak Lembah Gedong, dan itu di belakang teman-teman porter dan dengan latar belakang dari Gunung Rinjani. Nah, ini lembahannya juga. Oke, kita turun. Gue masih sama Hamka, rekan dari inisiasinya Sembalun Seven Summit. Jadi selain Rudy juga ada Hamka inisiatornya. Jadi selain Rudy ada Hamka. Dan ini kita masih turun ya. Turun ya setelah kemarin dan semalam sampai tadi pagi kita bermalam di puncak Lembah Gedong. Dan hari ini gue baru bisa lihat kecantikan dari puncak Lembah Gedong. Treknya curam banget. Dan lihat punggungan sebelah kiri gua bisa ngelihat lembahan ini. Di satu punggungan ya Ruth ya. Ruth. Ya Hamka ya. Satu punggungan. Nah itu. Keren. Lihat bro, sebelah kiri gua. Sebelah kanan sama, nggak kalah bagus bro. Lihat. Naik sekitar 2-3 jam ke puncak Lembah Gedong. Panjang trek. Lu bisa menikmati atraksi alam dari Sembalun ya. Kawasan Sembalun. Mulai dari pelawangan Lembah Gedong sampai ke puncak Lembah Gedong, menyusuri punggungan, lu bakal dapet berbagai variasi pemandangan, berbagai variasi medan, dan atraksi alamnya. Dari savana, lu bisa lihat di lembahan. Ketika menyusuri trek menuju puncak Lembah Gedong, dari mulai pelawangan Lembah Gedong, itu Rinjani udah kelihatan. Karena ternyata puncak Lembah Gedong ini merupakan titik terdekat untuk melihat panorama Rinjani dari 6 puncak Sembalun itu ya. Ya. Karena kan tujuannya Rinjani ya, jadi 7 puncak itu termasuk Rinjani. Itu savananya puncak Rinjani. Nah itu puncak Lembah Gedong. Welcome. Sampai lagi di Pelawangan Gedong 2040 mdpl. Pemandangan dari Pelawangan Gedong pun itu amazing banget. Sekelilingnya nih dari puncak Pelawangan Gedong itu 360 derajat, pemandangannya bagus banget. Nah ini kalau gua putar nih ya, kita lihat belakang, ya kan? Kesana puncak Rinjani, ini lembah savananya nah. Ini gue udah sampai lagi di Gerbang Ratu, dan di sini ternyata lagi ada camp. Dari mana nih? Dari mana? Hah? Mataram nih. Ini di bawah aja lagi. Kayaknya berat banget angkat badan gitu. Oh enggak. Udah bener. Dari Mataram juga. Dari Mataram juga. Koki. Iya, koki. Ini masakannya. Iya. Berarti gue nyobain dulu. Boleh. Ngakalin. Apa itu? Pancake. Ayo coba. Jangan nanti habis. Yang masak. Banyak nih. Ini yang masak nih, namanya siapa?
Jana. Jana. Jadi Follow Instagramnya. jadi kalau ke Mataram mau naik ke Rinjani cari Yana suruh masakin ini. Di bawah ya. Yang penting harga pas. Harga pas. Oke. Nah juga teman-teman semua sama dari Mataram. Ya, ada yang dari Ini Jember. dari Jember. Jember. Kali. Kuta Bali. Kuta Bali. Mataram. Mataram sisa ya. Naik Rinjani apa main naik sini aja niatnya? Paling naik ke atas. Ke sini aja, Lebak Gedong. Tahu Lebak Gedong dari mana? Kita udah 2 kali. Oh, udah 2 kali. Bosanin berarti. Nah, oke udah 2 kali. Asken Seven Karena Summit. gagal tadi ke Timbano, makanya malam-malam naik ke sini. Kenapa sih Lebak Gedong harus orang datang ke sini? Karena lebih asik dari semuanya. Dari semuanya apa nih maksudnya nih? Dari tempat semuanya. Hah? Gitu. Ada sesuatu yang indah harus dicari di sini. Di mana di Lebak Gedong? Nggak perlu berat-berat naiknya ya? Iya. Nggak perlu berjam-jam? Udah sampai, udah dapat pemandangan yang bagus ya? Siap. Oke tuh. Mau meninggalkan jejak untuk membuat kisah. Wow. Jadi gimana? Pastikan untuk datang nih. Jadi bukan sampah nih yang ditinggalkan ya. Ya, siap. Kalian yang mau ke Gedong, datang ke sini. Dijamin mantap pemandangannya. Tuh. Dan gue sendiri udah menikmati dan mengalami dan ngeliat sendiri. Nggak bakal nyesel datang ke sini. Banyak view bukitnya. Tuh. Yang nyesel itu lu udah kemana-mana. Benar. Ya nyesel lo gak kemana-mana. Tapi tetap apa ya? Siapkan segala sesuatu dengan baik ya nggak? Ya. Pastinya ikutin aturan. Karena di Taman Nasional booking daftar yang benar. Adik-adik pernah dengar di Rinjani paling tinggi, ternyata di sekitarnya itu ada 6 puncak. Mengatakan semua tujuannya menjadi Sembalun Seven Summit. Ini mulai terkenal ngetop di Indonesia. Sudah pernah dengar belum? Nah, Kang Rudi, terima Jadi sekarang sudah ada konsep petualangan, teman-teman itu bisa menikmati Sembalun, tidak hanya Rinjani saja, tapi juga di puncak-puncak yang lain. Semuanya itu ada yang mengelola, jadi teman-teman bisa menghubungi langsung ke pengelolanya. Kalau sudah 7-7-nya dicapai, langsung klaim ke kita akan berikan sertifikat. Coba disebut, Pak. Coba disebut. Soalnya kita udah nama 7 puncak tersebut. Rinjani, ya, Pergasingan, Anak Dara, hampir. Terus Sempana, Lembah Gedong, nah, Kondo, nah satu lagi Bauritip. Bauritip itu di belakangnya Anak Dara. Hubungi aja KPH atau teman-teman yang jaga di sini. Caranya ke Bauritip bagaimana? Itu hutan tropis Lombok yang masih terjaga. Keren itu. Wajib pakai pemandu ke sana. Baru dengar sih. Ya bagus kalau begitu. Berarti udah pernah semua ya? Ini nyaris finisher. Sembalun Seven Summit. Lihat hari Minggu ini ternyata Bukit Gedong ini ramai oleh kunjungan para pengunjung lokal. Ini dari lokal semua ya? Dari pengunjung lokal. Itu karena kemudahan dan tidak terlalu jauh menuju puncak. Dan untuk melakukan aktivitas kegiatan di puncak Lembah Gedong ya, Lembah Gedong ini tetap harus melakukan registrasi karena juga ini masih di dalam kawasan Taman Nasional ya. Apa aja yang ditanyakan? Oke, ini registrasinya di sini ya. Apa aja nih yang harus dikerjakan? Ini untuk nama-nama pengunjung, Isi nama pengunjung. alamatnya, jenis kelaminnya, dan nomor si pengunjung, jumlah motor dan jumlah helm. Jumlah motor, jumlah helm. Ya. Berapa bayarnya setiap pengunjung? Setiap pengunjung itu kita dibayar sama anunya, jasa yang kita jual itu 15 per orangnya. 15.000 per orang. Itu termasuk apa aja? Itu termasuk parkir, pemeliharaan jalur dan sampah di puncak. Parkir, pemeliharaan jalur, sampah di puncak. Ya, 6.000-nya yang dari 15 itu masuk ke kas negara atau PNBP ya. PNBP-nya. Oke, jadi 15.000 itu udah termasuk PNBP yang masuknya ke kas negara melalui Taman Nasional Gunung Rinjani. Yang lainnya itu udah pelayanan dan servis ya. Pelayanan dan servis. Tingkatnya kita menjual jasa itu 9.000. Oke, jadi nah ini yang PNBP ya. Ya, ini untuk hari biasa. Ini untuk Nah, hari ini biasa. PNBP hari biasa, ini PNBP ya hari biasa dan Ada lagi hari Minggunya. hari Minggu ada lagi ya. Coba di dan ini Ini PNBP hari biasa 5.000 ya per hari ya. ya
Ini weekend 7,5. Oke, nah weekend. Jadi kalau Sabtu Minggu ini 7.500. Yang hari Minggu atau tanggal merah. Jadi weekend, Sabtu Minggu atau tanggal merah atau hari libur 7.500 ya. Ya. Belum termasuk asuransi. Asuransi 1.000. Asuransi 1.000. Plus asuransi 1.000. Nah, ini di luar biaya tadi ya, biaya apa? Jasa ya. Dan jasa itu berarti 9.000. Jumlahnya semua 15. Kalau hari weekend dia kurang 9.000 kita jual. Anunya kan tidak setiap hari ada weekend anunya. Nah, jadi kalau pas hari biasa itu kita hanya mendapatkan jasa atau upah di sini itu 9.000. Yang paling ramai di sini kunjungan Hari Sabtu. Sabtu Minggu selalu ramai ya. Sabtu. Minggu gak kurang. Sabtu Oh, ya, Sabtu ya, karena pulangnya Minggu turun ya. Iya. Nah, ini menariknya di sini dikelola oleh anak muda. Ya, kelompok anak muda yang dulunya pemburu atau legal logging, sekarang alhamdulillah kita beralih ke wisata memanfaatkan misalkan sapana atau gunung itu tanpa kita merusak, kita bisa menjual atau menghasilkan. Jadi udah nggak nebang lagi ya? Nggak ada nebang-nebang lagi, nggak ada berburu-berburu. Nggak ada berburu lagi. Jadi dulu berburu, dulu para penebang, sekarang sudah ditinggalkan semua. Ya. Sekarang merasakan nggak manfaatnya lebih banyak menebang berburu dari apa pariwisata? Lebih dapat manfaatnya ini. Yang pertama kita wawasan kita lebih ini karena sering ngobrol atau sharing sama orang-orang yang pinter lah, yang cerdas itu. Wawasan kita meningkat dan dulunya kita capek menebang, tengok kiri kanan lihat petugas datang, sekarang nggak ada, rasa aman. Dan yang kita rasakan sekarang lebih halal lah, Lebih halal. lebih halal. Kita tidak merusak lagi, kita hanya menjual jasa, kita hanya menjual jasa gitu kan. Kita bisa mendapatkan uang atau penghasilan. Tapi yang penting gitu ya, yang penting jelas berarti ini berkelanjutan ya, harus dijaga kelestarian ya. Karena kan kita datang, orang datang ke sini cuma salah satunya mau lihat ini tetap tetap bagus, tetap lestari, tetap bersih. Kita ada peraturan kok di setiap pendakian itu ada peraturan. Ada yang tidak boleh diambil, ada yang tidak boleh dipetik, dan ada yang tidak boleh didekati. Mereka ke sini hanya melihat dan boleh mematikan waktu, hanya meninggalkan jejak. Itu aja. Ini dikasih atau gimana? Ini kita kasih pengunjung untuk sampah, misalkan sampahnya harus dibawa turun. Nah, dan sisa-sisanya itu kadang permen atau bungkus permen yang kecil yang ketinggalan itu tugas kami yang membersihkan. Kami clean up setiap 1 kali dalam seminggu. Oke, makasih banyak ya. Sukses terus ya, mudah-mudahan bisa terus ramai, tapi yang pasti kelestarian dijaga. Nah, ini juga nah ini warga lokal nih, ada warung-warung. Jadi kalau dekat di sini. Bertanya, Markus, gimana Mas rasanya setelah naik dan turun lagi? Enak, luar biasa. Yang enaknya apa? Enaknya apa makanannya? Naiknya enak, di situ ngecampnya enak, makanannya enak, porternya enak, guide-nya enak, pemandangannya luar biasa. Turun sudah ada pisang goreng sama teh tawar mendidih. Gitu kan Kang Rudi? Iya, betul. Tuan rumahnya Mas Angin. Nah, ini dia tuan rumahnya. Selamat menikmati jalur Bukit Gedong. Suci. Suci kalau ini? Nari. Hah? Nari suci? Oh, disambung. Kalau suci pertama kali atau baru? Baru pertama. Baru. Kalau nari? Sama. Sama. Tahu ini dari mana? Dari anak-anak ini. Mana yang ngajak? Ini semua. Yang mana? Ini dah yang cowok-cowok ini. Oh ya itu aja yang diajak, yang bule-bule. Iya yang kayak bule itu aja dah. Yang diwawancara itu. Ini aja yang bule. Bule kesasar itu. Nah ini bule Lombok. Ini pertama kali apa? Udah pertama kali ke sini? Kalau kesini sih tak terhitung kalau kesini. Oh tak terhitung. Ya, tapi puncaknya. Tapi puncaknya baru 9 kali ini. Tadi dulu. Oh lanjut dulu. Tadi dulu. Ini tahu nggak nama salah satu dari 7 puncak Sembalun? Lombok. Kurang tahu sih, nggak pernah saya tulis. Enggak, ini tahu Ini tapi. soal ingatan saya ini kurang normal. Kacau. Yang satu sih yang saya tahu. Apa? Wah, bingung kan?
Ini karena efek rambut diwarnain sebenarnya, jadi jangan kacau. Efek karena diwarnai. Ini gue lagi bersama Mbak Ria, dia sambil goreng aja nggak apa-apa ya. Gue lihat kaosnya, dia pakai kaos 7 puncak tertinggi di Sembalun atau 7 Sembalun Summit. Sudah pernah ketemuan? Belum. Cuma gedung aja. Tapi berarti tahu ada 7 puncak tertinggi di Sembalun? Iya dong. Tahu? Tahu dari mana? Tahu dari kan itu saya juga kan pengelola sosial. Nah, oke, ternyata Mbak Ria ini salah satu pengelola di salah satu 7 puncak di Sembalun ya. Itu dong ya. Oke, makasih ya, terusin lagi masak ya. Ternyata masih banyak yang mereka nggak ngerti. Ternyata orang lokal pun nggak tahu juga. 7 puncak tertinggi di Sembalun itu ternyata memang masih harus terus di mana edukasi lagi, dia diangkat lagi tentang 7 puncak Sembalun itu.